Hubungan interaksi antara anak dengan orang tua sangat berpengaruh dari pola pengasuhan yang selama ini diterapkan oleh para orang dewasa terhadap anak. Tidak jarang, di zaman modern seperti ini, keinginan orang tua jauh berbeda dengan keinginan anak-anak. Anak usia 6-14 tahun pada tahapannya masih sangat bergantung pada apa yang dia lihat, dia rasakan, dan juga lingkungan bermainnya sangat dominan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka. Jika orang tua atau orang dewasa di sekitarnya tidak memiliki kontrol yang baik dan tidak bisa menjadi model yang baik, maka anak akan cenderung berselancar dengan dunia maya untuk membantu mencari jati dirinya. Perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya juga sangat berdampak pada proses perkembangan anak. Penggunaan teknologi yang tepat dan bijak oleh anak tentunya juga akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Kegiatan ini sudah berjalan selama 6 tahun. Kegiatan dimulai dari tahun 2016. Dinamika selama proses program ini berjalan tentunya membawa banyak pengalaman bagi fasilitator maupun peserta parenting dalam berproses. Guna menyemangati peserta, adapun kegiatan tambahan yang dilakukan, yakni kegiatan family gathering dan penanaman sayur yang melibatkan anak dan orang tua, serta anggota keluarga lainnya. Materi kelas yang sudah diberikan kepada peserta sesuai dengan panduan modul dari Chalfan yang terdiri dari beberapa seri antara lain seri keterampilan pengasuhan, seri kesehatan mental, dan seri parenting 4.0. Masing-masing seri terdiri dari beberapa judul atau tema yang biasanya setiap tema dibawakan dalam 1-2 kali pertemuan sesuai dengan kemampuan dari peserta untuk memahami dan mempraktekkan setiap temanya. Fokus program dari YSBS Minomartani adalah perlindungan anak, dan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk aktif voucher atau parenting untuk orang tua anak usia 6-14 tahun. Program tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan yaitu di Desa Kalikidang, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan juga di Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Dalam pelaksanaan kegiatan parenting ini difasilitasi oleh para fasilitator desa yang mana mereka sebelumnya sudah dilatih dengan berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Chalfan Internasional di Indonesia maupun dari YSBS Minomartani. Harapan dari program yang kami lakukan atau yang diselenggarakan ini, para orang tua juga diharapkan mampu memberikan pendidikan juga, menularkan ilmunya bagi masyarakat lain yang belum terlibat dalam kegiatan. Mudah-mudahan program ini kedepannya bisa ditindaklanjuti dan menjadi kolaborasi bersama antara YSBS Minomartani dan juga pemerintah desa yang menjadi wilayah dampingan. Sebelum saya menjadi fasilitator positif, terlebih dahulu saya menjadi fasilitator responsif yaitu LS1. Di tengah perjalanan saya ditawarin menjadi fasilitator positif LS2. Karena saya senang, jadi saya terima. Saya merasa senang bisa berbagi ilmu kepada masyarakat di dalam kelas parenting. Saya tertarik menjadi fasilitator parenting yaitu karena saya melihat si lingkungan dan keluarga saya sendiri banyak yang belum tahu tentang pengasuhan parenting, yaitu belum sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Mungkin pelatihan tentang menjadi fasilitator
terhadap anak, pelatihan tentang PD, pelatihan tentang pengasuhan secara sadar. Sebelum adanya parenting, saya memanggil anak dengan nada tinggi. Terus sesudah itu adanya kegiatan parenting, saya ikut bergabung di dalamnya. Saya jadi tahu tentang apa itu pengasuhan yang baik dan benar. Jadi saya mendidik anak dengan sabar. Terus kalau memanggil tidak teriak-teriak seperti sebelumnya. Walaupun teman saya semua perempuan, saya sebagai laki-laki sendiri, saya tetap konsisten menjadi fasilitator parenting. Karena pengasuhan itu tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa menjadi mengasuh anak itu juga lebih baik. Pengalaman yang saya lakukan sebagai fasilitator kan biasanya ada pengalaman suka dan pengalaman duka ya. Mungkin pengalaman yang duka dulu ya. Pengalaman yang duka kadang-kadang kita udah datang peserta mungkin tidak banyak yang hadir karena ada kegiatan lain. Terus kita sebagai fasilitator kadang-kadang takut tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Terus kadang-kadang peserta ngobrol sendiri, tidak mendengarkan. Itu pengalaman yang tidak saya suka. Terus pengalaman yang saya suka, peserta banyak, terus pesertanya aktif, terus kita sebagai fasilitator dapat menyampaikan materi dengan baik, dan fasilitatornya dapat menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, saya bermotivasi menjadi anggota tim fasilitator karena banyak orang tua yang masih mau memukul anak. Jadi untuk sekarang alhamdulillah semenjak ada parenting sudah menjadi lebih baik. Tantangan saya menjadi fasilitator parenting yaitu terutama jalan yang rusak, kondisi kadang rob air laut itu ya ke jalan jadi nggak bisa dilewatin, dan sambil menggendong anak. Tetapi saya tetap bersemangat untuk menjadi fasilitator parenting. Harapan saya parenting tetap berjalan agar orang tua tahu tentang ilmu pengasuhan terhadap anak dan tidak ada kekerasan di desa ini. Harapan saya parenting positif tetap berjalan walaupun Mino Martani tidak ada, dengan dukungan dari desa. Saya ingin mengajak teman laki-laki untuk tergerak atau ikut dalam kegiatan parenting, yaitu pengasuhan anak. Banyak hal yang sudah dilalui, baik fasilitator maupun orang tua, dalam mengikuti kelas parenting. Dengan tujuan orang tua menerapkan pola asuh positif agar mendukung tumbuh kembang anak, menurunkan angka kekerasan pada anak, dan menjalin komunikasi yang baik pada anak. Besar harapan kami agar kegiatan parenting ini dapat terus berjalan di masing-masing desa dengan tujuan mencapai desa layak anak. Pertama saya mendapatkan undangan dari Bu Koti. Nah, terus saya datang ke rumahnya dan di situ ternyata saya diberi pengasuhan dengan cara yang benar. Diberitahu dan ikut. Ternyata setelah saya mengikutinya, banyak sekali manfaatnya yang saya terima. Setelah saya mengikuti kelas parenting, perasaan saya senang dan saya tenang dalam menghadapi anak saya. Di kelas parenting ini saya mendapat banyak sekali pelajaran yang saya terima, sehingga waktu saya mendidik anak sudah menjadi lebih baik lagi. Perasaan saya sangat senang karena banyak manfaat yang saya terima dalam cara pengasuhan anak. Materi yang sangat berkesan seperti 4 kata ajaib, seperti maaf, permisi, tolong, terima kasih, dan cara pengasuhan anak yang begitu sangat bermanfaat bagi saya pribadi.
materi yang sangat berkesan menurut saya yaitu 4 kata ajaib: tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Kata yang sangat sederhana itu tapi besar sekali maknanya, dan dari situ saya terapkan sehingga pada waktu saya minta tolong sama anak saya sekarang jadi mau. Awalnya yang saya alami sebelum saya mengikuti kegiatan parenting ini, saya ke anak gampang emosi, kurang sabar. Ternyata setelah saya mengetahui manfaat yang diterima dalam perkumpulan parenting ini, saya bisa menjadi lebih sabar lagi dalam menghadapi anak. Perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti parenting yaitu setiap saya meminta tolong kepada anak selalu dengan kata tolong, sehingga anak merasa dihargai, dan saya juga tidak segan untuk meminta maaf kepada anak meskipun saya sebagai orang tua, sehingga saya dapat mengajarkan anak untuk selalu meminta maaf kepada orang lain ketika salah. Harapan saya yaitu untuk selalu terus berlanjut, karena ini sangat sekali banyak manfaatnya buat kami sebagai orang tua yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu, dan apalagi untuk perkembangan di zaman modern seperti ini kita itu sangat perlu bimbingan sekali dalam pengasuhan anak yang betul. Harapan saya supaya tetap berlanjut dan banyak materi yang diberikan oleh fasilitator, supaya banyak pengetahuan yang bisa saya terima dalam mengasuh anak, terutama pribadi diri saya sendiri.